selanjutnya. Nah, jadi nih yang saya bilang setelah resign akhirnya saya kepikiran gimana ini kalau misalnya saya udah gak ada budget buat beli mainan sendiri ini harus kayak gimana gitu kan. Nah, akhirnya kepikiran lah untuk fun learning ini di rumah sama Sarah dengan cara membuat mainanmu sendiri. Gimana caranya manfaatkan benda yang ada di rumah untuk membuat mainan. Selain lebih hemat, anak juga akan lebih kreatif dan memperluas imajinasinya. Sebagai contoh, siapa di sini yang misalnya anaknya suka pakein baju ke boneka-bonekanya? Itu kan mungkin kayak awalnya kita cuma kepikiran pakein baju biar nggak malu misalnya gitu, atau kayak samaan misalnya kayak gitu-gitu, padahal itu dengan baju anak waktu bayi bisa dijadiin baju buat boneka. Nanti dia akan belajar tuh, dia akan belajar memasangkan, dia akan belajar untuk memasangkan kancingnya kayak gitu. Itu mainan juga, kayak misalnya dipakein celananya kayak gitu kan, itu untuk pretend play lumayan tuh. Baju anak waktu bayi yang masih pada ada itu jangan kemana-manain ya. Terus gunakan wadah yang ada di rumah untuk bermain menakar dan menuang. Untuk yang kayak punya metode sendiri kan, itu ada yang harus dengan alat-alat yang dari gelas gitu kan, karena biar anak tahu gitu, oh ini berat, oh ini apa. Wah, kalau misalnya kita mikirin yang kayak gitu ya, untuk nerapin bermain sama anak gitu, wah harus punya aparatus ini, harus punya aparatus ini. Itu jadi kebanyakan mikir malah nggak jadi main-mainnya gitu. Nah akhirnya menurut saya ya udah gunain aja wadah yang ada di rumah. Tuh dia juga udah tahu kok, itu udah ada kok di situ, udah ada di depan dia, udah familiar juga dia dengan itu. Ya cuma disesuaikan, kalau bisa cari yang ukurannya ukuran anak gitu. Meskipun misalnya kan adanya plastik gitu, karena kita juga kan meminimalisir resiko ya buat dia ya gitu. Meskipun dengan kalaupun pakai kayak gelas yang beneran itu, kalau jatuh dan pecah pun anak itu akan belajar dari situ gitu. Ya oke, kita paham, tapi untuk sebagian orang, apalagi kayak misalnya kalau misalnya yang masih tinggal dengan orang tua misalnya, terus begitu yang kayak ngelihat, ih masa sih anak kecil gitu main-mainannya pakai gelas beneran loh, ini kan bahaya, wow udah kayak gitu itu ini jadi nggak satu frekuensi misalnya ini yang nenek kakeknya atau apa gitu. Ya udah cari aman, pakai aja dulu yang ada di rumah, yang plastik kah atau yang apakah, ya udah dengan apa yang ada pun dia masih bisa kok bermain kayak menakar menuang dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu gunakan pewarna makanan dan tepung untuk membuat cat. Mungkin udah banyak di sini yang tahu kayak misalnya tepung maizena dicampur air ditetesin pewarna makanan, itu tuh bisa jadi oblek, bisa jadi cat-cat yang akhirnya aman dong, itu edible dong. Ya airnya tentunya air mateng ya, bisa kalaupun misalnya anak setelah main-main anak masukin ke mulut pun itu gak jadi masalah kayak gitu. Gunakan kertas koran, kertas kado bekas atau bekas undangan untuk media menggunting. Jadi jangan berpikir oh harus punya printable, oh harus ini, oh harus itu untuk dia gunting-gunting. Ya enggak juga. Kalau yang belum paham sama aturan tentang garis, tentang lengkungan, tentang apa, ya udah kasih aja kertas koran, kasih gunting yang emang buat menggunting gitu ya. Gunting yang anak kan ada tuh yang emang dia tajamnya buat kertas aja, ya udah kasih itu. Mau disobek-sobek ya, mau dia gunting, mau dia apa, ya udah bebasin aja, toh dia akan tetap belajar dari itu. Nah, misalnya berpikir, oh jangan kertas koran nanti tintanya berbahaya. Oke, ada kertas kado nggak di rumah? Kertas kado bekas, pakai deh itu juga manfaat kok, masih ada manfaatnya. Apalagi kalau kertas kado, itu kan ada warna-warnanya, ada gambar-gambar apanya, pasti akan lebih menarik buat anak, gitu kan. Nah, bekas undangan. Saya jujur kalau di rumah ini dibilangnya tukang sampah, karena bekas undangan aja saya kumpulin. Karena menurut saya ya sayang aja, udah dibikin terus gitu dikirimin ke kita, dibaca sama kita langsung dibuang. Kalau saya enggak, jadi kalau misalnya ada Sarah minta, Bu aku mau gunting-gunting, saya kasih kertas undangan misalnya gitu yang ya bekas kan, mau diapain lagi, ya udah kasih kayak gitu, itu dia akan happy. Atau
aku mau kertas buat coret-coret, ya udah kasih itu. Terus kumpulkan kardus bekas untuk media prakarya. Mungkin ada yang pikir kayak, ibu non enak di rumah gitu kan, misalnya bisa sempet bikinan, saya sih nggak bisa atau gimana. Nah, ya kadang kardus bekas juga nggak langsung bisa dijadiin yang mainan-mainan kayak gimana sih, tapi misalnya kayak kardus bekas itu kan bisa juga untuk main-main tenda-tendaan. Tuh bentuknya kardus aja dimasukin ke dalam badan anak gitu ya, terus dipakein tali, itu anak tuh udah kayak naik kuda atau apa, itu udah bisa buat media prakaryanya dia kan, nggak harus kayak dicat dan lain sebagainya pun itu udah mengembangkan imajinasinya kok, ada manfaatnya kok gitu. Biarpun dari kardus bekas, dan anak juga jadi belajar gitu bahwa oh ternyata dari beragam hal yang ada di rumah itu aku bisa ya main-main gitu, nggak harus aku beli mainan A, mainan B, aku bisa bikin mainan sendiri. Itu juga kan jadi dia punya kebanggaan tersendiri dengan itu. Aku punya kuda-kudaan dibikinin sama ibu aku kayak gitu-gitu, itu akan punya kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri buat dia. Kumpulkan tutup botol minuman. Ini apa? Kayak sepele, tutup botol minuman buat apa? Jangan sedih, saya punya satu kaleng tutup botol. Ini satu kaleng isinya tutup botol doang. Dan itu tuh emang ternyata beneran manfaatnya banyak menurut saya sih ya buat di rumah. Kenapa? Selain dari kita ngurangin sampah juga ya. Kan kalau misalnya botolnya mah itu bisa untuk lipat-lipat kan, kebanyakan sekarang udah eco friendly kayak gitu, tapi kan tutupnya enggak, tutupnya tetap padat ya. Tutup ini kan punya warna-warni, dia bisa untuk stimulasi warna, bisa ngenalin ke anak ini bentuk lingkaran warna biru kayak gitu bisa berulang-ulang. Terus sama anak juga bisa disusun ke atas, bisa dia bikin berjajar gitu, bisa apa, bisa untuk kalau udah banyak nih ya, bisa untuk sortir warna juga, kumpulin yang warna biru gitu. Terus gitu bisa juga saya ambilkan ibu tutup botol yang warnanya hijau, cari kayak gitu. Mbak Ismi, 5 menit lagi ya Mbak Ismi. 5 menit lagi ya Mbak Ismi. Terus udah gitu, siap. Terus bisa juga gunakan kertas kalender sebagai pengganti papan tulis. Ini biasanya di rumah saya gitu, tempel-tempelin, terus terserah deh dia. Kalau misalnya kayak anak lagi fase pengennya di tembok, ya udah saya tempelin kertas kalender yang setinggi dia, seukuran tinggi dia, jadi nanti dia bisa mewarnai di situ. Gunakan yang ada di rumah deh intinya, baskom, nampam bulat buat tray sensory bin. Kalau misalnya dilihat kayak yang di Instagram, oh wow, tray sensory bin itu harganya luar biasa, saya menangis melihatnya ya, bisa 200-300 ribuan. Terus gitu akhirnya ya udah yang ada di rumah aja, toh kita bisa mainan kok dengan yang ada di rumah. Nah, terus tadi yang dibilang sama Mbak Lia, bisa gunakan map plastik sebagai tempat kertas worksheet. Atau map kayak biasa aja, map yang kayak buat file gitu, atau plastik apapun deh, kita bisa ngelapisin si kertasnya, bisa dipakai ulang lagi jadinya. Oke, nah ini ada beberapa contoh-contoh di sini, bisa dilihat sendiri ya. Ini yang saya bikin. Gunanya buat apa? Itu ada di situ, melatih motorik kasar, play, melatih konsentrasi, kesabaran. Nih kayak gini-gini. Even sendok, garpu yang ada di rumah pun itu bisa loh dipakai buat mainan gitu kan, itu lebih real. Dia belajar megang juga. Dia belajar, oh iya ini gambarnya sama, ini sendok, ini garpu kayak gitu-gitu. Itu simple tapi sebenarnya punya makna, karena itu kan belajar klasifikasi ya. Klasifikasi itu penting untuk belajar matematikanya dia. Ini kayak ini sortir kancing. Kalau yang besar itu ya oke, saya beli gitu ya, itu mainan edukatif. Kalau yang kecil itu pakai yang ada di rumah. Ya udah, dilihatin aja dari gitu. Oh, ini ada yang kecil, ini ada yang besar, dan lain bentuk kayak gitu. Ini pakai di yang ada di depan rumah, ajak jalan, terus udah gitu ya udah mau pakai berhitung kayak gitu pun bisa. Kita belajar, oh ini daunnya warna hijau, ini bunganya warna merah, kayak gituan aja itu tuh anak-anak tetap belajar. Nah ini juga yang saya bikin,
Mungkin kalau untuk yang Montessori kan ada dressing frame ya, ada untuk belajar ngancingin, belajar dia ada zippernya, ada belajar apa. Karena saya nggak mikir-mikir, aduh sayang kayaknya kalau harus beli itu. Akhirnya maksain bikin ini. Ini ya udah, ini juga dengan kancing yang ada di rumah gitu. Ini pun nggak langsung jadi satu kali di presentasiin terus langsung bisa ya udah. Tapi alhamdulillah ini masih ada sampai sekarang masih suka dipakai sama dia. Padahal dari kardus doang dan flanel. Kayak ini misalnya simple puzzle, ini gambar dari majalah, terus udah gitu digunting, dipakein selotip, terus udah gitu dipotong-potong, dibagi beberapa bagian. Jadi buat melatih daya ingat anak, koordinasi mata tangan juga, melatih kemampuan memecahkan masalah ini gimana ya tadi gitu gambarnya. Kayak gitu-gitu. Nah ini ada beberapa ide yang saya bilang tadi. Tutup botol ini kayak manfaat sih, kalau buat saya ini harta karun sih ya kalau saya ini. Kalau misalnya buat yang lain mungkin enggak, tapi ya lumayan aja gitu. Ini mau dipakai tracing bisa, mau dipakai ngenalin warna bisa, mau mainan buka dan tutup bisa, kayak gitu-gitu. Mau disusun, mau buat berhitung, ini bisa banget. Nah ini yang saya bilang, kayak misalnya kayak Eva Math itu kan bisa kita main puzzle-nya, terus bisa juga dibikin kayak gini gitu. Dan ini relatif aman ya buat anak, kalaupun ketabrak juga dia nggak akan gimana-gimana gitu.